Selamat pagi, saya Gede Dehandra di Pastra Wikananda dengan NIM 19026110800, dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dalam rangka menjalankan kepanitraan klinik madya di Departemen Anestesiologi dan Ilmu Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atau RSUP Sanglah. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai resusitasi jantung paru atau cardiopulmonary resuscitation. Jadi, apa resusitasi jantung paru tersebut? Resusitasi jantung paru merupakan prosedur emergensi dengan tujuan life saving yang dilakukan saat jantung berhenti berdetak. Kapan RJP dilakukan? Resusitasi jantung paru dilakukan pada kondisi ketika kita menemukan pasien tidak ada nafas maupun denyut nadi, seperti pada pasien yang henti jantung, kolaps mendadak, tenggelam, kemudian pada trauma listrik maupun trauma lainnya, kemudian juga pada pasien yang overdosis obat ataupun yang keracunan gas. Nah, apa saja tujuan daripada resusitasi jantung paru atau RJP tersebut? Jadi tujuannya itu untuk mengembalikan dan mempertahankan nafas dan sirkulasi untuk memberikan oksigen dan aliran darah ke jantung, otak, dan organ vital lainnya. Di mana jika otak dan jantung tidak mendapat oksigen dengan cepat, maka jaringannya akan mati. Nah, pada tabel ini ditunjukkan bahwa ketika kita menemukan pasien dengan henti jantung, jika kita cepat untuk melakukan resusitasi jantung paru, maka kemungkinan berhasilnya lebih besar. Sedangkan kalau kita melakukan resusitasi jantung paru dalam waktu yang lebih lambat, maka kemungkinan berhasilnya lebih kecil. Jadi pada tabel ini menjelaskan, jika 1 menit dari penderita mengalami henti jantung kita lakukan RJP, itu kemungkinan berhasilnya 98 dari 100. Sedangkan kalau kita melakukan 10 menit daripada pasien henti jantung atau lebih lambat, itu kemungkinan berhasilnya lebih kecil atau 1 dari 100. Nah, di mana untuk melakukan RJP ini atau resusitasi jantung paru ini itu berurut dari danger, response, shout, circulation, airway, dan breathing. Yang pertama, danger. Apa yang dimaksud dengan danger? Yang dimaksud dengan danger, ketika kita menemukan pasien dengan henti jantung, kita harus cari tahu apakah ada ancaman di sekitar lingkungan. Apakah ketika kita akan menolong penderita tersebut, apakah itu sudah aman? Kalau bisa, kita perlu mengamankan penderita. Hal ini juga untuk mengamankan diri kita juga sebagai penolong, agar pada saat menolong pasien, pada saat akan melakukan resusitasi jantung paru, itu lebih aman. Dan pada hal ini, ketika akan menolong, kita disarankan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker. Namun itu situasional tergantung di mana kita berada nanti pada saat menolong. Kemudian setelah kita mengamankan pasien, setelah kita sudah di tempat yang aman, kita coba untuk merespon pasien. Respon pasien ini seperti apa? Kita coba untuk memanggil dan menepuk pasien. Seperti, Pak, bangun Pak. Jika pasien masih belum berespon, maka kita coba lakukan rangsangan nyeri. Dan jika juga pasien belum berespon sama sekali, maka langkah selanjutnya adalah shout. Shout itu kita meminta bantuan sama orang-orang di sekitar itu untuk mengambil AED atau juga untuk meminta bantuan pertolongan darurat untuk memanggil ambulan contohnya. Kita perlu untuk meminta bantuan pada orang-orang di sekitar. Setelah itu, kita harus melakukan dan mengecek sirkulasi. Sirkulasi ini kita cek bisa di nadi radialis ataupun karotid. Dan setelah kita melakukan sirkulasi, apabila tidak ditemukan denyut nadi, maka yang kita lakukan yaitu kompresi dada. Bagaimana cara melakukan kompresi dada? Jadi, untuk melakukan kompresi dada ini, berada pada permukaan yang rata dan keras. Jadi, badan pasien ini harus berada di permukaan yang rata dan keras. Tidak berbonjol-bonjol ataupun permukaan yang lembek. Karena kita akan melakukan resusitasi.
di mana pada saat kita melakukan resusitasi itu seperti pada gambar ini dengan posisi tripod, di mana bahu dan lengan itu tegak lurus dengan dada pasien. Kemudian posisikan satu tangan di atas sternum pasien dan tangan yang lainnya di atasnya. Jadi seperti misalnya tangan kiri di bawah, maka di atasnya ada tangan kanan, jadi saling bertumpu. Kemudian posisi lengan lurus dengan siku terkunci. Seperti ini, siku terkunci sehingga bahu berada di atas sternum pasien. Dan untuk mendapatkan posisi yang seperti ini, disarankan kita sebagai penolong berada dekat dengan tubuh pasien. Jadi lutut kita berada dekat dengan tubuh pasien agar posisi ini dapat kita gunakan dan lebih gampang pada saat melakukan resusitasi nantinya. Nah, kompresi yang baik itu jika rasionya 30:2. Artinya 30 kompresi dada dan 2 kali berikan pernapasan. Itu dalam satu siklus. Dengan kedalaman 5 hingga 6 cm dan adanya recoil dada. Kemudian mengurangi interupsi di antara kompresi dan hindari ventilasi berlebihan. Jadi untuk pemberian nafas, jika aturannya 2, jangan kita berikan berlebihan, atau pada saat memberikan nafasnya juga berlebihan. Jadi hindari ventilasi berlebihan. Kemudian setelah kita melakukan kompresi, maka kita lakukan airway. Jadi untuk mengecek airway ini dengan 2 manuver. Bisa dengan jaw thrust manuver atau head tilt chin lift manuver. Yang membedakannya adalah pada saat jaw thrust manuver itu dilakukan pada pasien-pasien dengan kecurigaan adanya cedera leher maupun cedera servikal, di mana kita mengangkat dagu pasien seperti pada gambar dan kemudian membuka mulut pasien agar jalan nafas pasien dapat kita lihat dan terbuka. Dan ini juga berfungsi untuk melihat apakah ada sumbatan atau benda asing yang menutupi jalan nafas pasien. Sedangkan yang head tilt chin lift maneuver itu bisa dilakukan pada pasien-pasien yang tidak ada cedera leher atau cedera servikal. Di mana itu oleh karena kita akan mengekstensikan kepala pasien. Jadi seperti pada gambar kita ekstensikan dan kemudian kita buka mulut pasien dengan mengangkat dagunya ke atas. Sehingga jalan napas bisa lebih terbuka. Dan kita dapat melihat jalan napas pasien apakah ada sumbatan ataupun benda asing. Kemudian setelah melakukan airway, kita melakukan breathing. Untuk breathing ini kita periksa pernapasan dengan look, listen, dan feel. Itu dilakukan secara simultan. Jadi posisinya adalah anggapan pipi kanan kita itu diletakkan di atas wajah pasien. Dan mata kita melihat dada pasien. Jadi ini bertujuan untuk yang pertama look. Mata kita itu menuju dada pasien untuk melihat pengembangan dada. Apakah ada pengembangan dada? Apakah ada pengembangan dada? Kemudian listen dan feel. Pipi kita merasakan apakah ada hembusan nafas dan apakah terdengar suara nafas yang keluar dari pasien. Jika look, listen, feel ini terlihat ada, seperti pengembangan dada ada, kemudian terasa dan mendengar hembusan nafas, maka pasien dinyatakan bernafas. Namun jika tidak ada, maka pasien dinyatakan tidak bernafas. Nah, menurut AHA Guideline 2015, jadi untuk rantai kelangsungan hidup dibagi menjadi 2, yaitu dengan HCA atau dengan OHCA. HCA itu Hospital Cardiac Arrest, itu simulasinya pada rumah sakit. Jadi pada dokter pelayanan primer yang menangani awalnya, dan kemudian OHCA itu Out Hospital Cardiac Arrest, itu di luar rumah sakit. Jadi ditolong oleh orang awam yang sudah dilatih. Jadi AHA Guideline 2015 membagi menjadi 2 ini. Kemudian di sini juga akan dijelaskan perbedaan antara AHA 2010 dan AHA 2015. Yaitu yang pertama ada pada penekanan kompresi dada. AHA 2010 penekanan kompresi dada lebih dari 5 cm, sedangkan AHA 2015 5 hingga 6 cm. Untuk kecepatan kompresi dada pada AHA 2010 itu lebih dari 100 kali per menit, sedangkan AHA 2015 100 hingga 120 kali per menit. Kemudian pada ventilasi dengan saluran udara lanjutan, untuk pemberian nafas AHA 2010 tertulis 8 hingga 10 kali per menit, sedangkan AHA 2015 10 kali per menit.
Kemudian untuk ventilasi tanpa saluran udara lanjutan, antara AHA 2010 dan AHA 2015 itu sama-sama pada dewasa 30/2. Nah, ini merupakan bagan yang ada pada AHA Guideline 2015. Kita akan bahas bagan yang berada pada kiri. Nah, yang kiri ini menjelaskan, bagan kiri ini menjelaskan ketika kita mendapatkan pasien dengan henti jantung di luar rumah sakit, maka yang pertama adalah danger. Kita amankan lokasi kejadian. Setelah itu kita lakukan respon. Apakah korban menunjukkan ada respon apa tidak setelah kita panggil dan berikan rangsangan. Kemudian jika tidak ada maka kita berikan shout. Itu kita meminta bantuan pada orang sekitar untuk mengambil AED dan juga menelpon sistem tanggap darurat. Jadi mengaktifkan sistem tanggap darurat. Nah, setelah shout, maka kita beralih pada pemeriksaan denyut nadi pasien dan pernapasan pasien. Jadi pada ini, bagan ini didapatkan akan ada 3 jawaban. Yang pertama, pasien bernafas dengan normal dan ada denyut. Jika bernafas dengan normal dan ada denyut, maka kita pantau hingga petugas medis tiba. Kemudian jawaban kedua itu pasien bernapas tidak normal, namun ada denyut. Maka kita perlu untuk memberikan bantuan nafas. Bantuan nafas itu 6 detik dengan dalam 1 menitnya itu 10 kali per menit. Kemudian setiap 2 menit kita periksa lagi denyut nadi dan pernapasannya apakah sudah membaik. Jika sudah membaik, maka kita perlu dengan recovery position. Dan kita juga perlu memikirkan kemungkinan terjadi adanya overdosis opioid. Jika terjadi hal ini, maka kita perlu berikan naloxone sesuai protokol yang sudah berlaku. Kemudian apabila nafas terhenti atau tersengal dan tidak ada denyut, maka yang kita lakukan adalah CPR dengan 1 siklus 30/2, 30 kompresi, 2 nafas. Dan gunakan AED yang sudah diambil. Kemudian AED kita pasang sambil meng-CPR atau meng-RJP. Kemudian jika AED untuk melakukan kompresi tersebut kita lakukan selama 2 menit, kemudian mengecek lagi denyut nadi dan pernapasannya, begitu seterusnya. Dan jika AED menginstruksikan untuk bisa dikejut apa tidak, maka kita kejut. Setelah kita kejut dengan AED, maka kita memeriksa lagi denyut nadi dan pernapasan dan kita lanjutkan CPR. Jika belum balik lagi yaitu pernapasan dan denyutnya. Sampai tenaga medis datang. Namun jika tidak dapat dikejut, maka kita lakukan secara terus-menerus CPR 30/2, 30 kompresi 2 napas, terus-menerus dengan setiap 2 menit atau sudah 5 siklus kita mengecek denyut nadi dan pernapasannya. Apakah sudah adekuat apa belum, sambil kita menunggu tenaga medis datang. Nah, apabila kita menemukan skenario ini berada di rumah sakit, maka kita akan melihat bagan yang ada di kanan ini. Jadi ketika kita menemukan pasien dengan henti jantung, maka yang kita lakukan adalah pemberian akan memulai RJP dan dengan pemberian oksigen dan pemasangan defibrilator. Jadi pemasangan defibrilator ini sama, yaitu untuk mendapatkan ritme yang dikejutkan. Jadi apabila nanti kita dapatkan ventrikular fibrilasi atau ventrikular takikardi dan defibrilator menginstruksikan untuk shock, maka kita lakukan shock. Setelah itu kita lanjutkan dengan CPR 2 menit atau 5 siklus dengan memeriksa denyut nadi dan pernapasan setelahnya. Begitu seterusnya, apabila masih akan diinstruksikan memberikan shock lagi, maka kita shock. Setelah itu kita lakukan CPR dengan pemberian epinefrin setiap 5 menit dengan dosis 1 mg pada dewasa. Begitu seterusnya, apabila kita diinstruksikan untuk shock lagi, maka kita shock lagi dengan pemberian CPR selama 2 menit atau 5 siklus dengan pemberian amiodaron. Untuk shocknya tersebut, apabila iramanya bifasik, maka kita bisa berikan dengan dosis 200 joule, sedangkan monofasik 360 joule. Kemudian, jika kita dapatkan
kondisi seperti asystole atau PEA, dan tidak ada instruksi untuk shockable, maka kita lakukan terus-menerus CPR selama 2 menit atau 5 siklus. Sambil kita memeriksa denyut nadi dan nafas setelahnya. Kita bisa berikan epinefrin juga selama 5 menit, setiap 5 menit, yaitu dengan dosis 1 mg, sampai defibrilator ini bisa menginstruksikan shockable. Maka kita bisa balik lagi ke langkah yang 5 dan 7. Nah, ini akan kita lakukan sampai pasien menunjukkan return of spontaneous circulation atau ROSC. Namun apabila tidak ada, maka kita lanjutkan CPR. Nah, ini merupakan gambaran EKG, ventricular tachycardia, ventricular fibrillasi, asystole, dan PEA. Di mana PEA ini adanya aktivitas listrik terbaca oleh EKG tetapi nadinya tidak dapat diraba. Kapan kita menghentikan CPR? Itu kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama aspek korban, kedua penolong, dan 3 bantuan. Aspek korban itu jika korbannya sudah return of spontaneous circulation atau ROSC. Kemudian apabila korbannya meninggal, maka kita juga harus menghentikan CPR. Kemudian apabila kita sebagai penolong kelelahan, maka CPR lebih baik dihentikan. Kemudian apabila bantuan sudah datang, maka CPR boleh dihentikan. Nah, setelah pasien yang kita tolong sudah didapati adanya denyut nadi dan pernapasannya, maka kita wajib untuk merecovery position. Jadi recovery position itu seperti pada gambar ini. Kemudian recovery position ini akan dilanjutkan hingga bantuan sudah datang. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan resusitasi jantung paru dengan Probanus. Ketika kita pertama kali mendapati pasien dengan henti jantung, maka yang kita lakukan itu mengamankan tempat sekitar, lingkungan sekitar, mengamankan pasien dan juga diri kita untuk menolong. Kemudian kita lakukan respon pasien. Jika tempat sudah aman, kita lakukan respon pasien dengan cara memanggil pasien. Pak, bangun Pak. Jika pasien tidak merespon dengan kata-kata, maka kita lakukan dengan pemeriksaan rangsangan nyeri di supraorbital maupun di sternum. Jika masih belum ada respon, maka kita lakukan shout, yaitu meminta bantuan kepada orang sekitar untuk mengambil AED dan juga mengaktifkan sistem tanggap darurat. Baik, setelah kita melakukan shout, maka langkah selanjutnya akan kita lakukan yaitu mengecek sirkulasi pasien. Jadi untuk mengecek sirkulasi pasien, kita dapat meraba denyut arteri karotis pasien selama 10 detik. Apabila denyut arteri karotis tidak teraba, maka indikasi untuk melakukan resusitasi jantung paru. Yang pertama kita akan melakukan kompresi. Jadi untuk melakukan kompresi di sini kita gunakan 2 jari kita itu untuk meraba processus pioideus. Kemudian di atas 2 jari kita posisikan tangan kiri kemudian tangan kanan, boleh terbalik. Kemudian setelah kita posisikan seperti ini, kemudian kita harus posisikan agar bahu kita dengan tangan kita itu tegak lurus, di mana siku juga terkunci. Nah, setelah itu kita bisa lakukan kompresi. Kompresi dilakukan dengan perbandingan 30:2, 30 kompresi dan 2 kali pernapasan. Jadi kita bisa lakukan kompresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan adanya recoil, kemudian juga untuk kompresi ini yaitu 100 hingga 120 kali per menit. Nah, setelah kita melakukan 30 kali kompresi, maka kita lakukan 2 kali pernapasan di sini. Dan usahakan pada saat kita melakukan kompresi, kita melakukan kompresi pada permukaan yang rata dan keras, tidak berbonjol-bonjol maupun permukaannya lembek. Kemudian di sini kita akan melakukan airway. Jadi airway kita bisa melakukan dengan 2 cara, yaitu jaw thrust maneuver dan head tilt chin lift maneuver. Yang pertama, jaw thrust maneuver. Jaw thrust maneuver ini dilakukan apabila pasien dicurigai adanya cedera pada leher ataupun cedera servikal. Jadi untuk melakukannya, kita akan mengangkat dagu pasien, kemudian membuka. Nah, kemudian kita bisa lihat saluran jalan nafas pasien apakah ada sumbatan seperti benda asing. Kemudian yang kedua, head tilt
chin lift maneuver. Itu dilakukan apabila pasien tidak ada cedera leher maupun cedera servikal. Jadi kita akan melakukan ekstensi kepala pasien. Kemudian kita akan menaikkan dagu pasien dan mendorong, sehingga dapat melihat jalannya saluran napas pasien. Kita bisa melihat apakah ada obstruksi maupun benda asing. Baik, selanjutnya yang dilakukan yaitu pemeriksaan breathing. Jadi untuk pemeriksaan breathing ini kita lakukan dengan look, listen, dan feel. Itu dilakukan secara simultan. Jadi kita posisikan pipi kita di atas wajah pasien dengan mata kita melihat dada pasien. Yang pertama, look. Look itu kita melihat dada pasien, apakah ada pengembangan apa tidak. Kemudian feel dan listen itu kita memposisikan pipi kita di atas wajah pasien untuk mendengar dan merasakan apakah ada hembusan nafas apa tidak. Jika pasien ada pengembangan dada disertai dengan hembusan nafas, maka pasien artinya bernafas. Namun jika tidak ada, maka kita indikasi untuk memberikan bantuan nafas. Bantuan nafas ini kita lakukan dalam semenit 10 kali atau setiap 6 detik, di mana bantuan nafas ini kita lakukan mouth to mouth, dan di mana boleh dilakukan ataupun tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Baik, sini akan dijelaskan bagaimana cara melakukan recovery position. Jadi, recovery position dilakukan jika denyut nadi dan pernapasan pasien sudah ada lagi. Kemudian, kita wajib untuk melakukan recovery position ini sampai bantuan tenaga medis datang ke tempat. Jadi untuk melakukannya, tangan kanan kita posisikan seperti ini, dengan tangan kiri kita bawa seperti ini, kemudian kaki kiri kita fleksikan dan kita posisikan pasien ke samping seperti ini. Ya, sekian presentasi dan demonstrasi video mengenai resusitasi jantung paru dari saya. Terima kasih.